Tahun 2018, 3 miliar rupiah dikenakan pajak 0,5%, sama dengan 15 juta rupiah. Tahun 2025, pajak yang harus dibayar adalah 197.800.000 rupiah. Berarti kenaikan pajak sebanyak 13 kali lipat. Halo semua, terima kasih telah bergabung di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup penting, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu mengenai kebijakan terbaru tentang peningkatan pajak untuk UMKM. Pada tahun 2025 nanti, pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar dalam hal pajak. Aturan pajak yang baru bisa membuat pajak yang mereka bayar naik hingga belasan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Mungkin topik ini terdengar cukup kompleks, tapi jangan khawatir. Kita akan menguraikannya bersama secara jelas dan mudah dipahami. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan baru dan membantu kita semua, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menavigasi aturan yang ada. Tidak ada yang saya tutup-tutupi di sini karena saya selalu mencantumkan dasar hukum yang ada. Tetapi saya ingatkan bahwa saya bukanlah personal advisor keuangan. Dan Anda bisa dan bahkan harus mengeceknya lagi terlebih dahulu untuk setiap informasi yang saya sampaikan. Dan apapun yang Anda butuhkan tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab Anda sendiri. Ini adalah pendapat saya sendiri yang mencoba memberikan masukan berdasarkan analisa saya sebagai ahli hukum. Selama ini, UMKM menikmati kemudahan pajak dengan tarif yang ringan. Kita ambil contoh seorang pedagang kosmetik di Jakarta yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari tahun 2017, lalu kemudian sejak tahun 2018 dia memiliki omset perdagangan di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Maka selama 7 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2024, pedagang tersebut hanya akan dikenakan pajak sebesar 0,5% saja dari omset. Hal ini tentu sudah disesuaikan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 di tahun 2018 yang menyebutkan 1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh, wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran pendapatan keseluruhan, bruto, tertentu akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. 2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu sebesar 0,5%, dan sesuai juga dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 di tahun 2018, yang menyebutkan wajib pajak yang memiliki peredaran pendapatan keseluruhan, bruto, tertentu yang dikenai pajak. Penghasilan final merupakan wajib pajak orang pribadi dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran pendapatan keseluruhan, bruto, dan tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Serta pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 di tahun 2018, yaitu jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yaitu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Atas dasar hal tersebut, kita ambil contoh, seorang pedagang kosmetik di Jakarta yang belum menikah, yang mendapat omset 3 miliar rupiah per tahunnya dari tahun 2018 sampai 2024. Maka pajak yang harus dibayar di tahun itu adalah 15 juta per tahun, yang didapat dari 3 miliar rupiah kali 0,5% sama dengan 15 juta rupiah. Tapi di tahun 2025 akan berubah pembayaran pajaknya menjadi 197,8 juta. Wah, dari 15 juta bayar pajak di tahun 2024 akan naik lebih dari 13 kali lipat di tahun 2025. Kaget? Mau tahu dasar saya bisa informasikan pembayaran pajak seperti di atas. Simak penjelasan saya setelah ini. Perlu saya ulangi kembali. Mulai di tahun 2025,
cara penghitungan pajak untuk UMKM di Indonesia kemungkinan bisa berubah. Jadi, kalau sebelumnya pajak dihitung dari omset pendapatan keseluruhan bruto, maka nanti akan dihitung dari laba bersih berdasarkan norma yang didasarkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran pendapatan keseluruhan atau brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi, kalau kita lihat dari contoh tadi, dan di sini saya ambil contoh seorang pedagang kosmetik di Jakarta, bisa kita cek ke tabel yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan setelah pengurangan pajak neto. Di sana sudah diatur penghitungan penghasilan setelah pengurangan pajak neto dalam persen untuk beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Bisa kita lihat di tabel tersebut ada sekitar 10 ibu kota provinsi yang disebutkan, dan salah satunya Jakarta. Untuk Jakarta sendiri, persentase yang dipakai dalam penghitungan penghasilan setelah pengurangan pajak neto adalah 30%. Sesuai dengan apa yang tertera pada tabel nomor 878 Klasifikasi Usaha KLU 47725 tentang perdagangan eceran kosmetik. Kalau kita lihat lebih dalam lagi perihal penghitungan penghasilan neto tadi, maka norma hukum yang digunakan yaitu kembali menggunakan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang sekarang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekarang kita ambil contoh konkretnya. Seorang pedagang kosmetik di Jakarta yang mendapat omset 3 miliar rupiah per tahunnya. Lalu, berdasarkan ketentuan terbaru, besar laba yang dihasilkan oleh pedagang tersebut sudah pasti akan dianggap sebesar 30% dari omset tahunan mereka. Nah, di sini sudah diperhitungkan bahwa laba yang dianggap dari omset 3 miliar rupiah tersebut adalah sebesar 900 juta rupiah. Sudah jelas di sini perhitungan tersebut sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi soal tabel nomor 878 KLU 47725 yang mengatur tentang perdagangan eceran kosmetik dan persentase yang dipakai dalam penghitungan penghasilan setelah pengurangan pajak netonya adalah 30% untuk wilayah Jakarta. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua penghasilan dari UMKM akan dikenakan pajak. Karena hal ini disesuaikan dengan dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan, setiap individu yang memiliki penghasilan berhak atas penghasilan tidak kena pajak, PTKP, dan untuk yang belum menikah, PTKP-nya adalah sebesar 54 juta rupiah per tahun. Artinya, dari laba yang dianggap sebesar 900 juta rupiah tadi, kita kurangi dengan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Sehingga perhitungan yang didapat pada penghasilan kena pajak, PKP, pedagang kosmetik ini menjadi 846 juta rupiah. Selanjutnya, pajak yang dikenakan tadi sudah pasti akan ikut dengan tarif pajak progresif, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga perhitungan tarif pajak progresifnya adalah seperti ini. 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah. 15% untuk penghasilan 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. 30% untuk penghasilan lebih dari 500 juta rupiah. Sekarang mari kita coba hitung berapa pajak yang harus dibayar oleh pedagang kosmetik di tahun 2025 dengan pendapatan omset 3 miliar rupiah. Laba dianggap 30% dari 3 miliar rupiah sama dengan 900 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 900 juta dipotong oleh penghasilan tidak kena pajak 54 juta rupiah, sama dengan 846 juta rupiah. Setelah menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan,
yang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tadi, maka perhitungannya menjadi 60 juta pertama dikenakan pajak 5%, sama dengan 3 juta rupiah. Antara 60 juta sampai 250 juta atau 190 juta dikenakan pajak 15%, sama dengan 28 juta 500 ribu rupiah. Antara 250 juta sampai 500 juta atau 250 juta dikenakan pajak 25%, sama dengan 62 juta 500 ribu rupiah. Sisanya 346 juta dikenakan pajak 30%, sama dengan 103 juta 800 ribu rupiah. Kesimpulannya, 3 juta tambah dengan 20, 8 juta 500 ribu rupiah. Ditambah 62 juta 500 ribu rupiah. Ditambah 103 juta 800 ribu rupiah. Sama dengan 197 juta 800 ribu rupiah. Baik, sekarang kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan pajak yang harus dibayar oleh pedagang kosmetik di tahun-tahun sebelumnya, maka perbedaannya akan sangat terlihat secara signifikan. Di bawah ini akan saya coba bantu jelaskan kembali aturan pajak final 0,5%. Pajak yang harus dibayar di tahun-tahun sebelumnya adalah tahun 2018. 3 miliar rupiah dikenakan pajak 0,5%, sama dengan 15 juta rupiah. Kebijakan pajak 0,5% ini berlanjut sampai tahun 2024. Perhitungan di atas merupakan perhitungan pajak sebelumnya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3, dan pasal 5. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran pendapatan keseluruhan bruto tertentu. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di atas tadi. Di sini bisa kita lihat di tahun 2025 dari perhitungan di atas tadi, pajak yang harus dibayar adalah 197 juta 800 ribu rupiah. Berarti sudah terlihat jelas ya, adanya kenaikan pajak sebanyak 13 kali lipat kalau kita bandingkan dengan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Emangnya sanggup bayar pajak naik begitu besar atau 9% dari omset kita? Kalau terasa berat, sebenarnya itu sudah norma hukum pajak untuk UMKM di Indonesia. Karena sejak 2018, pemerintah sudah memberikan aturan pajak untuk UMKM yang hanya perlu bayar 0,5% dari omset tahunan, dan kebijakan ini akan berakhir di tahun 2024. Jadi penting bagi pelaku UMKM untuk mulai mempersiapkan diri tentang hal ini. Sekarang kan sudah banyak UMKM yang berjualan melalui media online di platform, ditambah lagi yang berjualan makanan melalui media online. Data penjualan mereka sudah tersimpan rapi di platform tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut, silakan hubungi melalui kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai potensi kenaikan pajak bagi para pelaku UMKM di Indonesia, yang mungkin bisa mencapai 13 kali lipat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Perlu saya tekankan, kenaikan ini masih berupa kemungkinan, karena banyaknya variabel yang dapat memengaruhi kebijakan pajak di masa mendatang, seperti jenis usaha yang dijalankan, domisili usaha, status pernikahan, menikah atau lajang, jumlah anak yang dimiliki, hingga sejak kapan Anda memiliki NPWP. Semua variabel ini berperan dalam menentukan beban pajak yang akan dikenakan. Saya berharap informasi ini dapat membantu Anda mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Jika ada pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya di kolom komentar. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir, masukan dari saya adalah bahwa kita, sebagai warga negara Indonesia, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk taat membayar pajak. Pajak adalah salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan negara kita, dari infrastruktur, pendidikan,
hingga pelayanan kesehatan. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, kita tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga berkontribusi secara langsung untuk kemajuan bangsa. Mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang bertanggung jawab, ikut serta membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Ingat, pajak yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Semangat terus, teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.